Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktekkan kucing dengan alur tinta. Saya Anissa Ningsih berperan sebagai pengamat. Saya Umi Farida Ariani berperan sebagai coach. Dan saya Siti Fatimah berperan sebagai kucing. Baik. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah baik Bu. Apakah persiapan yang sudah dipersiapkan Bu Umi dalam membuat pertanyaan kucing ini? Alhamdulillah saya sudah menyiapkan sesuai dengan alur kita Bu, yaitu tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, selanjutnya rencana, dan tanggung jawab. Saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan di bobot untuk nanti Bu. Saya kembali mengingatkan diri Bu Umi bahwa dalam kucing ini ada 3 komponen, yaitu hadir sepenuhnya, membuat pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan pasang. Selamat bekerja Bu Umi. Terima kasih. Lagi sibuk Bu Umi? Tidak Bu. Kenapa ya kok sepertinya tidak bersemangat? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Umi, saya punya masalah sedikit dan saya perlu menceritakan kepada seseorang permasalahan saya ini. Ya, siap Bu. Kebetulan sekarang ini saya lagi kosong, anak-anak waktunya jam olahraga, jadi tidak apa-apa, kita bisa leluasa untuk saling bercerita dan saya akan membantu Bu Siti semampu saya. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Maaf Bu ya, saya mengganggu Bu Umi. Tidak Bu, silahkan kalau mau diceritakan apa yang menjadi unek-unek Bu Fatimah sehingga nantinya bisa lebih bersemangat lagi. Begini Bu Umi, setiap saya mengajar di kelas itu ada sekitar 3 anak yang masih belum paham apa yang saya terangkan Bu Umi. Padahal saya itu sudah menerangkan dengan sedetail mungkin, dengan sejelas mungkin kepada mereka. Dan setelah saya menerangkan itu kepada anak-anak, tapi saya tanyakan apakah mereka itu sudah mengerti yang saya terangkan, dan mereka menjawab sudah mengerti seperti itu Bu. Dan saya ingin sharing ke Bu Umi tentang masalah yang saya alami ini, bagaimana cara mengatasinya seperti itu Bu. Baik, setelah saya menyimak dari yang Ibu ceritakan tadi, ada anak yang tidak mengerti materi yang Ibu sampaikan tapi tidak mau bertanya pada saat pelajaran, begitu Bu? Iya Bu. Dan ketiga anak tersebut juga sering WA Iya Ibu pada saat di rumah? Iya, anak tersebut juga sering WA ke saya. Sebenarnya saya juga tidak merasa terganggu dengan mereka WA ke saya Bu. Alhamdulillah luar biasa, berarti Bu Siti Fatimah ini siap melayani kapanpun. Luar biasa sekali, tidak hanya di sekolah tapi di rumah pun juga tidak keberatan sebenarnya ya Bu. Iya. Terus kemudian apa yang sudah Ibu Fatimah coba lakukan untuk ketiga anak tersebut? Begini Bu, kalau yang sudah saya lakukan, mereka itu kan sudah minta menjelaskan, otomatis ya saya jelaskan seperti itu Bu. Dan saya menjelaskan juga dengan pelan-pelan, dengan contoh yang lain, juga saya bisa membuat sehingga mereka mengerti gitu Bu. Kemudian saya juga memberikan beberapa latihan kepada mereka. Juga saya juga tidak menuntut kepada mereka untuk yang lebih mendalam kepada mereka. Yang penting intinya itu mereka itu tahu apa yang saya terangkan seperti itu. Kemudian juga lebih kepada pendampingan pribadi. Setelah pelajaran saya tanya lagi apakah mereka sudah paham apa belum gitu, dengan apa yang sudah saya sampaikan seperti itu. Baik, itu sudah bagus sekali Bu Fatimah. Namun dari apa yang Ibu lakukan tadi, apakah ada perubahan dari ketiga anak tersebut? Dari yang sudah saya lakukan, alhamdulillah sudah ada perubahan Bu. Mereka yang awal-awalnya sering bertanya kepada saya,
melalui WA. Setelah pulang itu mereka sering WA gitu ya, itu sudah tidak sering WA lagi Bu. Dan mereka itu sudah agak mengerti mungkin dengan materi yang sudah saya sampaikan kepada mereka itu Bu, yang sedikit perubahan Bu. Berarti intinya apa yang sudah Ibu lakukan tadi membuat anak-anak sudah mulai berkurang WA-nya ya, tidak sesering awal-awal. Baik, itu sudah bagus sekali Ibu. Jadi untuk anak-anak tersebut berarti artinya sudah ada peningkatan. Apakah ada rencana lagi untuk lebih maksimal pembelajarannya ketika anak tersebut? Kalau itu mungkin ada Bu. Rencananya itu saya akan mengembangkan lagi melalui gaya belajar anak. Dari situ bisa menentukan untuk pembelajaran anak ke depannya. Jadi mereka itu memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka, apa yang cocok untuk mereka, seperti itu. Bagus sekali Bu Fatimah. Ibu sudah mencoba mengembangkan lagi taman belajar dengan adanya gaya belajar anak ya Bu ya. Iya. Baik, itu bagus sekali Bu. Terus kemudian komitmen apa yang sudah Ibu lakukan untuk anak-anak tersebut? Kalau komitmen saya sendiri Bu, saya sebagai pendidik sebenarnya itu termasuk beban moral, bukan hanya beban moral saja untuk saya Bu, tapi bagaimana mereka itu bisa, walaupun mereka itu tidak harus bisa semuanya, intinya itu mereka bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Dan komitmen saya ke depannya itu Bu, saya menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka. Seperti itu Bu. Minimal mereka itu memahami inti dari apa yang saya sampaikan. Kemudian dikembangkan dengan cara mereka. Jadi nantinya mereka itu tidak tertinggal dan mendapatkan hak kesempatan sesuai dengan teman-teman yang lain. Sehingga tidak menjadi beban untuk saya jika anak-anak belum paham dengan penjelasan saya, seperti itu. Itu sudah sangat bagus dan luar biasa Bu. Jadi Ibu sudah memiliki cara untuk menangani ketiga anak tersebut dengan baik. Saya rasa Bu Fatimah sudah bisa membuat pembelajaran yang lebih baik dan itu bisa dipahami untuk ketiga anak tersebut. Oh begitu Bu ya. Berarti apa yang sudah saya lakukan itu sudah betul Bu ya? Benar Bu. Namun untuk benar tidaknya itu nanti tergantung dari perubahan dari gaya belajar ketiga anak tersebut ya Bu. Dan saya rasa program yang Ibu lakukan itu sangat bagus sehingga ketiga anak tersebut dapat mengikuti ketertinggalannya. Nah, usaha Ibu itu tadi sudah luar biasa. Kita tinggal melihat perkembangan anak selanjutnya Bu. Oh iya. Berarti dari gaya belajar tadi itu akan saya lakukan itu membuat anak-anak lebih memahami materi yang saya sampaikan dengan menggunakan berbagai cara atau metode dengan kebutuhan gaya belajar mereka, begitu ya. Iya. Dan nanti akan saya coba cari lagi Bu cara-cara yang lain agar menambah mereka menjadi lebih paham lagi. Jadi bagus, apalagi Bu Fatimah ada komitmen untuk menambah lagi cara-cara lain. Itu sangat luar biasa Bu. Kalau begitu Bu, terima kasih sudah sharing dengan saya. Nanti kalau saya pikir sendiri, kepala saya rasanya mau pecah. Dan saya bingung, jadi saya kurang bersemangat dalam mengajar. Betul Bu, jangan pusing, setiap permasalahan pasti ada solusinya Bu. Dan Ibu tadi sudah bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahannya Ibu tadi sudah dalam langkahnya dengan cepat menurut saya. Iya Bu, terima kasih Bu Umi atas waktunya sudah menjadi teman sharing bagi saya, dan saya sekarang sudah lega Bu dan tambah bersemangat lagi untuk mengajar anak-anak, dan saya sudah mendapat solusinya bagaimana kedepannya dan apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Iya, sama-sama. Terima kasih solusi yang Ibu akan laksanakan tadi. Kalau seandainya suatu waktu saya menanyakan perkembangan ketiga anak tersebut, boleh ya Bu? Boleh Bu, sangat boleh Bu. Alhamdulillah. Jangan bosan Bu ya menjadi teman sharing saya Bu ya. Ya tidak Bu, monggo silakan kalau sharing lagi tidak apa-apa. Terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Umi, tadi luar biasa sekali kucingnya, sangat bagus, mengena,
kemudian sudah sampai pada titik temu, solusi pada permasalahannya yang dialami juga ada. Kemudian dengan kehadiran penuh ini yang dilakukan, kemudian mendengarkan aktif dan sampai ada rasa gitu ya Bu ya, mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga. Sambil kita evaluasi ya Bu Umi, mungkin nanti sebenarnya tirta yang sudah dilaksanakan Bu Umi apa saja ya Bu Umi? Tadi saya sudah melaksanakan di Aluterta, yaitu tujuan umum. Saya menanyakan tentang tujuan dari Bu Siti untuk menyelesaikan masalah tadi, kemudian identifikasi masalah dengan Bu Siti bercerita, kemudian saya mengambil garis besarnya apa yang diceritakan Bu Siti, kemudian selanjutnya adalah rencana aksi. Tadi Bu Siti sudah menyampaikan sendiri rencana-rencana aksi yang akan Bu Siti lakukan. Terus yang terakhir tadi komitmen tanggung jawab. Bu Siti juga sudah akan melaksanakan tanggung jawab komitmen seperti yang akan direncanakan pada langkah tirta tersebut. Bagus sekali Bu Umi. Antara skala 1 sampai 4, saya kasih skala 4 buat Bu Umi. Alhamdulillah. Semoga coaching ini bisa dilaksanakan selanjutnya baik bagi guru ataupun bagi murid ya Bu Umi. Terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah baik Bu. Untuk coaching hari ini, apa yang sudah Ibu persiapkan? Ya, saya sudah mempersiapkan pertanyaan dengan algoritma Bu dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bagus Bu. Perlu saya ingatkan Bu ya, ada 3 kompetensi yang harus Ibu penuhi, diantaranya hadir seutuhnya, yang kedua membuat pertanyaan berbobot, yang ketiga mendengarkan dengan rasa. Seperti itu Bu. Sudah siap Ibu? Oke, selamat bekerja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Anis, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Umi. Alhamdulillah saya juga baik dan sehat Bu. Bu Umi, sepertinya saya melihat keadaan ini sekarang sedang burung ya Bu. Ada masalah apa Bu? Iya Bu, sebenarnya saya hari ini ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakan ke siapa. Kira-kira itu ada waktu tidak ya hari ini? Insya Allah ada waktu Bu, jangan sungkan, jangan mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya merasa tidak nyaman, pikiran saya tidak tenang Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan ini? Baik, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bercerita kepada Bu Anis. Baik Bu, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bu Umi dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pencerahannya ya Bu. Amin, amin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu Umi? Begini Bu, saya punya siswa yang sangat nakal sekali menurut saya Bu. Nakal seperti apa Bu Umi? Bisa diceritakan terlebih dahulu? Ya, ada murid saya Bu yang bernama Romi. Dia itu setiap hari membuat saja ulah setiap hari. Tadi itu membuat temannya menangis. Kemudian kemarin dia membuat marah guru PAI Bu. Terus kemudian dia juga mengolok-olok temannya. Hmm, baiklah Bu, coba kita uraikan satu persatu masalah tentang kenakalan Romi ini ya Bu.
itu hampir setiap hari Romi ini membuat temannya menangis, Bu. Nah, tadi itu karena dia tidak dipinjami penggaris sama temannya, sehingga penggarisnya temannya direbut begitu aja, sehingga temannya menangis. Dan tidak hanya itu saja, dia juga memukul temannya. Apakah Bumi sudah memanggil Romi menanyakan alasannya? Sudah, Bu, tetapi dia itu selalu mengulang lagi dengan masalah yang berbeda-beda, begitu, Bu. Langkah yang Ibu ambil sudah bagus, Bu Umi, dengan memanggil Romi, sehingga dia meminta maaf dengan tenangnya. Hanya saja ternyata dia berulang lagi ya, dan membuat temannya menangis lagi. Benar sekali, Bu. Saya tiap hari dibuat pusing sama anak ini, Bu. Nah, pusing dulu Bumi, yakinlah bahwa setiap masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Untuk masalah mengelola orang tua itu juga berulang kali dilakukan ya. Dia minta maaf dan pulang gitu. Iya, benar sekali. Dia juga sering mengolok orang tua teman-temannya, dan diulang lagi minta maaf, kemudian diulang lagi, seperti itu, Bu. Baik, lalu untuk masalah yang BPAI tadi seperti biasa yang diceritakan kedua kita. Iya, jadi Bu PA itu bercerita kepada saya, Bu, si Romi ini dapat nilai bagus, kemudian dia itu mengetahui temannya itu mendapat nilai jelek. Nah, temannya yang mendapat nilai jelek itu jorok, bodoh, goblok, bahkan dia bilang tolol begitu, sehingga temannya itu tertekan dan menangis juga, begitu, Bu. Maaf Bu, apakah Romi ini juga seperti itu saat pelajaran PAI saja atau dengan pelajaran lain juga? Sebenarnya tidak hanya PAI saja, Bu. Sering dia pelajaran lain juga seperti itu, dengan menyebut temannya goblok, bodoh, kalau ada hal yang dia itu merasa lebih baik dari temannya, begitu, Bu. Baiklah Bu, saya mengerti tentang kenakalan kami ini. Tentunya pasti ada penyebabnya. Selanjutnya boleh saya bertanya lebih lanjut Bu? Apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Ya, yang pertama saya sudah memanggil Romi tadi, Bu, dan saya sudah menasehatinya. Kemudian saya sudah menanyakan ke guru kelas yang lain, apakah kenakalan Romi ini terjadi pada saat kelas 6 ini saja, ataukah sudah yang lalu-lalu dia juga senakal ini dan sering memukul temannya juga. Nah, kemudian menurut guru kelas yang lain, Bu, ternyata si Romi ini sering dipukul sama orang tuanya di rumah, dan orang tuanya itu selalu menuntut Romi ini mendapat nilai yang bagus, sehingga kalau nilainya Romi jelek, dia itu dibilang bodoh sama orang tuanya. Rupa-rupanya Romi ini meniru apa yang dilakukan orang tuanya tersebut ke teman-temannya, begitu, Bu. Langkah itu sudah benar dengan memanggil Romi, kemudian menasehatinya. Tapi apakah Ibu sudah memanggil orang tua Romi ke sekolah untuk mengajak bicara tentang masalah Romi? Sudah, Bu, sudah berulang kali saya panggil lewat surat resmi, tidak direspon. Kemudian saya telepon juga tidak diangkat, bahkan saya WA tidak dibalas, Bu. Kalau orang tua Romi ini dipanggil, kira-kira datang nggak ya Bu ya? Itu tadi tidak datang, dia tidak datang dan tidak merespon kalau saya panggil, Bu. Kira-kira langkah apa selanjutnya yang Bu Umi ambil? Apa saya harus memvisit ke rumah Roni ya, Bu ya? Nah, itu sangat bagus dilakukan Bu. Alhamdulillah, kalau demikian saya akan mencari waktu luang untuk segera melakukan visit ini, Bu. Bagus Bu, kira-kira apakah masih ada hal lain yang bisa dilakukan selain visit? Ya, saya dalam visit itu nanti, Bu, saya akan melakukan pendekatan ke orang tua Roni untuk memberikan pemahaman tentang menghargai orang lain, kemudian memberi pemahaman tentang potensi anak yang berbeda-beda. Selanjutnya, potensi anak itu kan tidak boleh dipaksakan ya, Bu ya. Jadi anak itu harus sesuai berkembang sesuai dengan kodratnya. Begitu kan, Bu. Nah, itu akan saya jelaskan ke orang tua si Romi itu pada saat nanti saya akan memvisit itu, Bu. Bagus sekali Bu Umi, maka Bu Umi
diambil. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan nutrisi tersebut? Mungkin Sabtu depan Bu, karena pada saat hari Sabtu itu anak-anak ekstra sehingga saya tidak meninggalkan tugas mengajar saya, begitu Bu. Bagus Bu, memang kita sebisa mungkin tidak meninggalkan murid-murid kita ya Bu. Kemudian untuk kenakalan ini yang lain yang berkaitan dengan memukul temannya, adakah rencana lain selain nutrisi Bu? Ya Bu, saya akan meninjau keyakinan kelas mungkin ya Bu, saya akan teliti lagi apakah keyakinan kelas itu ada tentang kesepakatan tidak boleh memukul dan seterusnya, begitu Bu. Bagus sekali Bu Umi, apakah dalam kesepakatan kelas ada poin untuk tidak memukul temannya Bu? Ya, saya teliti lagi ya Bu ya. Kemudian saya akan meninjau ulang keyakinan kelas tersebut Bu. Wah, luar biasa. Kira-kira Ibu akan mengoreksi kembali tentang keyakinan kelas ya Bu? Ya Bu, insya Allah Senin Bu, sekarang saya pelajari lagi. Untuk Senin saya akan berdiskusi lagi dengan anak-anak di kelas tersebut Bu. Wah, subhanallah, luar biasa Bu Umi. Langkah penjelasannya Ibu ambil saya sangat setuju dengan ini. Ya, alhamdulillah saya juga sangat senang dan bersyukur Bu, akhirnya saya lega. Saya sudah menemukan sedikit pencerahan tentang kenakalan dari siswa saya ini Bu. Ya, alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Umi sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Adakah batasan deadline-nya Bu? Ya Bu, secepatnya akan saya lakukan nutrisi sesuai dengan deadline rencana yang tadi saya sampaikan ke Ibu Sabtu depan. Kemudian saya juga akan meninjau kembali tentang keyakinan kelas yang ada di kelas saya dan menekankan anak-anak untuk konsisten dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Begitu Bu. Bagus sekali Bu Umi. Selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Saya perlu dukungan dari kepala sekolah mungkin Bu ya. Saya akan izin dulu ke Ibu Kepala Sekolah tentang rencana saya untuk melaksanakan nutrisi ini Bu. Kemudian saya akan menceritakan ke beliau tentang garis besar permasalahan yang ada di kelas saya Bu. Dan sekali Ibu Kepala Sekolah juga harus mengetahui tentang ini. Ide yang bagus sekali Bu ini. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang. Ya Bu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Umi. Ya, assalamualaikum Bu Ani. Alhamdulillah sudah selesai Bu ya, tadi kucingnya sangat bagus Bu dan mengenal dan sampai pada titik temu dan solusi pada permasalahan yang dialami. Dengan kehadiran penuh Bu Umi dan Bu Ani yang sudah lakukan, Bu Ani juga sudah mendengarkan aktif dan empati, juga ada rasa, sudah mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Selanjutnya nanti kita evaluasi apa yang harus dilakukan, apa saja tadi itu sudah sesuai dengan alur kita. Sudah bagus Bu, antara skala 1 sampai 4 itu sudah saya kasih skala 4 itu. Ya, baik. Nanti praktek kucing ini bisa dilakukan dengan yang lain, baik untuk teman sejawat atau untuk teman-teman seperti itu. Assalamualaikum Bu Fatimah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Umi, alhamdulillah sehat dan senang Bu Umi hari ini. Persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan kucing ini Bu? Untuk persiapan yang sudah saya lakukan untuk kucing hari ini, yaitu saya sudah menyiapkan pertanyaan berbobot dengan alur dikta Bu. Di antaranya yaitu saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah,
rencana dan tanggung jawab, Bu. Baik, saya akan mengingatkan ya Bu ya, agar alur kita ini berjalan dengan lancar. Ada 3 kompetensi yang nanti Ibu akan perhatikan, yaitu hadir sepenuhnya Ibu, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, selanjutnya mendengarkan dengan rasa. Monggo selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Siti Fatimah? Alhamdulillah baik, Bu, sehat juga, Bu. Bu Anis, dengar-dengar Bu Anis ingin menyampaikan atau menceritakan kepada saya tentang masalah. Benarkah begitu, Bu? Benar Bu, ada yang ingin saya sampaikan sama Bu Siti Fatimah. Tapi mungkin kita tidak punya waktu banyak ya, Bu. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit untuk ngobrol-ngobrol. Tidak apa-apa, Bu ya? Iya Bu, sepertinya saya butuh teman curhat nih untuk menyelesaikan masalah saya. Baiklah, semoga pembicaraan kita ini nanti bermanfaat, Bu ya. Nah, itu Bu yang saya harapkan dari Bu Siti Fatimah. Jadi, kira-kira apa yang Ibu ingin sampaikan kepada saya? Iya Bu, begini Bu, berkaitan dengan teman rekan guru di sekolah saya ya Bu. Saya perhatikan selama ini dari hari ke hari tidak ada perubahan ya dalam penyampaian pembelajaran. Kemudian mereka masih memakai metode-metode lama. Padahal kan kita sudah masih memberikan diseminasi tentang pembelajaran diferensiasi, tapi mereka kok nyaman dengan posisi nyamannya Bu. Jadi mengandalkan metode yang lama, ceramah lagi gitu Bu. Jadi kurang bervariatif gitu Bu. Kalau saya garis bawahi, Bu ya, permasalahan Bu Anis ini adalah pembelajaran dari rekan guru Bu Anis yang kurang bervariatif, begitu Bu ya? Benar Bu. Jadi kurang bervariatif medianya ataupun model pembelajarannya, masih metode lama Bu yang dipakai. Begitu Bu. Kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin dapatkan? Yang Bu, dari percakapan kita yang tadi ini saya ingin mendapatkan tentunya perubahan ya Bu di sekolah saya, khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Jadi Bu Anis harapkan adalah terjadinya perubahan, begitu ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Anis lihat atau harapkan, Bu? Sebenarnya saya ingin perubahan misalnya dalam hal metode atau media pembelajarannya Bu yang lebih variatif begitu Bu. Misalkan dengan video, kemudian dengan diskusi, dengan praktek, atau hanya sekedar bermain belajar di luar kelas gitu Bu. Jadi supaya tidak mengandalkan ceramah saja Bu. Jadi bisa bervariatif begitu. Kemudian seperti itu sudah Bu. Oh, oke Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan berbagai variasi metode, model atau media pembelajaran itu bisa dikatakan dalam kondisi ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Anis itu ada di level berapa, Bu? Sepertinya kalau saya lihat ada di level 5 ya Bu ya. Karena di sekolah saya itu hampir semua guru seperti ini Bu. Dan juga terdapat guru-guru yang senior gitu Bu. Jadi agak sulit untuk naik di level yang lebih tinggi. Oh, jadi ada di level 5 Bu ya. Jadi kondisi sekarang ini kira-kira bisa ditingkatkan di level berapa, Bu? Agar terlihat adanya perubahan dalam pembelajaran yang bervariatif. Sepertinya bisa ditingkatkan di level 7 ya Bu ya. Kalau untuk ke level yang lebih tinggi mungkin prosesnya terlalu lama dan mungkin sulit ya Bu. Jadi kalau dari level 5 ke level 7 mungkin masih bisa dilakukan perubahan Bu. Oh, oke Bu. Jadi dari level 5 ke level 7 gitu Bu ya. Menurut Bu Anis, kira-kira usaha apa, Bu? Apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut, Bu? Ya Bu, sebenarnya saya juga memikirkan ini Bu. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Saya berpikir mungkin melakukan pendampingan individu begitu Bu, atau melakukan mentoring gitu Bu, face to face dengan teman saya. Jadi bisa melakukan
bergantian bertemu dengan teman yang satu dengan teman yang lain untuk melakukan pendampingan individu ini Bu. Ya bagus itu Bu. Oke, jadi Bu Anis akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira Bu, selain itu, apa tidak ada strategi lain Bu yang akan Ibu Anis lakukan mungkin sehingga teman-teman Ibu itu merasa nyaman dengan penyampaiannya Bu Anis? Mungkin ada Bu. Saya nanti akan konsultasikan dengan kepala sekolah Bu dengan mengadakan semacam pelatihan atau seperti dibilang workshop gitu ya Bu ya, untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran dan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Tujuannya seperti itu. Berarti Bu Anis akan mengadakan kegiatan mentoring pelatihan. Nah, saat ini Bu Anis lebih memilih yang mana Bu? Kegiatan yang mungkin lebih cepat itu untuk terrealisasikan. Mungkin pendampingan individu dulu ya Bu. Sepertinya dengan begitu bisa lebih cepat terrealisasi, karena kalau dengan pelatihan atau dengan workshop itu butuh waktu yang lama, butuh tenaga, biaya juga Bu, kemudian masih butuh narasumber juga. Jadi mungkin lebih diprioritaskan untuk yang pendampingan individu. Begitu Bu ya. Jadi untuk kegiatan pendampingan ini kira-kira Bu Anis butuh bantuan atau support Bu dari siapa kira-kira? Ya Bu, pastinya saya butuh teman. Di sekolah saya itu ada salah satu teman saya yang juga di PP angkatan 9, namanya Pak Olianto. Jadi mungkin saya akan minta bantuan beliau. Oh gitu. Berarti Bu Anis ingin melakukan pendampingan ini secara kolaborasi gitu Bu ya. Ya Pak. Kira-kira kapan Bu Anis akan merealisasikan kegiatan pendampingan ini? Insya Allah secepatnya ya Bu ya, mungkin minggu depan. Tapi mungkin saya koordinasikan dulu dengan teman saya agar bisa melakukannya dengan baik Bu. Oke Bu Anis, bagus sekali Bu Anis. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu, apakah Bu Anis yang apa saja yang sudah Bu Anis dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini yang saya dapatkan adalah gambaran ya Bu ya, bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan melakukan kegiatan mentoring dan dibantu juga dengan teman rekan sekolah saya yang akan membantu saya nantinya. Oke Bu, alhamdulillah Bu Anis sudah ada gambaran Bu ya, untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang bervariatif. Oke Bu, saya tunggu ya Bu kabar dari Bu Anis. Setelah melakukan mentoring ini, saya tidak sabar Bu ingin mendengar cerita dari Bu Anis. Mungkin percakapan kita cukup sampai di sini Bu ya. Semoga rencana-rencana Bu Anis untuk melakukan mentoring dan berkolaborasi dengan rekannya bisa berjalan dengan baik dan lancar Bu. Ya Bu, terima kasih Bu Siti Fatimah sudah mau meluangkan waktu untuk saya, mau mendengar keluh kesah saya. Mudah-mudahan saya nanti bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu, mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan bisa hubungi saya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu Siti Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi luar biasa sekali Bu, coachingnya sangat bagus dan sudah mengena dan sampai pada titik temu dan solusi pada permasalahan yang dialami. Dengan kehadiran penuh Bu Fatimah yang sudah Bu Fatimah lakukan dengan mendengarkan aktif tadi sudah dapat dan empati dan ada rasa juga, saya juga merasakan di situ tadi Bu Fatimah juga sudah mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sambil kita evaluasi, mungkin nanti sebenarnya alur tirta yang sudah dilakukan Bu Fatimah tadi, alurnya tadi sudah ada semuanya. Bagus, antara skala 1 sampai 4 saya kasih skala 4. Baik, untuk selanjutnya bisa dilaksanakan kegiatan coaching yang lain baik bagi guru, kemudian murid dan lain-lain. Terima kasih Bu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.